Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Jata viewers jika mendengar istilah PPIC? Yuk, 12 respon nih. Yang paling banyak itu membuat perencanaan, MRP. Training. Keren. Lah, bener loh nih. Ada yang bilang keren loh. Mana tadi? Tadi ada yang bilang keren loh. Mana ya? Oh, ini nih keren nih. Keren. Ih, bener. Berarti pusing. Lah, ini judulnya, Mas, Mbak. MPS, Pak Andri yang MRP, bilang keren. plan. Forecast, tiang dari perusahaan. Oh, tiang. Oke. Pak Andri jantungnya perusahaan tuh katanya. Wah, ayo. SCM ada yang bilang. Yang paling banyak mengetik itu membuat yang besar ya. Ya, hurufnya itu yang fontnya yang besar. Yang paling besar. Itu ada membuat perencanaan, planner, dan production planning. Nah, oke. Oh, masih terus tuh. Masih terus. Oh, production planning ya. Oke. Kita langsung ke slide berikutnya. Nah, apa saja yang membuat pusing seorang PPIC? Yuk, ketik. Tadi kan udah ya. Apa saja yang membuat pusing seorang PPIC? Saking Belum ada yang. pusingnya tuh, jadi pusing. Iya, pusing tuh. Pusing. Forecast gak sesuai. Sering revisi planning. Permintaan dadakan. Akurat data, delay. Yuk, terus yuk. Ya, yuk, ini memang podcastnya Jatayu, ASCI Jatayu itu memang buat ini kok, buat curhat kok sebenarnya. Ya, curhatnya di podcast, nanti semoga penyelesaian untuk masalah solusi nanti ada di webinar. Gitu. Tenang aja, ASCI Jatayu ada webinar production planning yang nanti yang biasanya narasumber kami itu Mbak Coach Omega ya. Beliau itu apa namanya expert lah di production planning. Tuh dikomplain mulu, balance material versus produksi, wah itu tuh dikomplain sales. Dadakan ribut mulu. Siapa yang bilang nih ribut mulu? Jadwal kirim maju lah, mendadak ya jadinya ya. Tahu-tahu minta harusnya tanggal 15, tahunya tanggal 10 disuruh kirim gitu ya. Padahal planning produksinya tanggal 9. Gitu. Oke. Fluktuatif, permintaan dadakan, permintaan PM yang ajib. Maksudnya apa ini? Ajibnya tuh ajib yang gimana ini? Delay dan stok kurang, dikomplain produksi. Oh, dikomplain produksi. Banyak ya, banyak banget ya. Banyak banget. Oke. Ya wes, thank you teman-teman ya. Ini udah 34 dari 41, udah luar biasa responsesnya. Mantap. Luar biasa. Kita sudah masih terus 37. Wih, 38 respon. Oke. Berarti 41 yang jawab 38 itu cuman saya, Pak Aci sama Pak Yudi yang nggak jawab. Pas ya, 41 berarti. Ya udah pasti 38 nih berarti. Berarti menganggap PPIC itu pusing banget, dan teman-teman yang mungkin yang di sini yang hadir bukan dari functional divisionnya PPIC mungkin merasa bahwa pusing PPIC seperti ini gitu ya. Disalahin mulu. Nih luar biasa nih. Orang resto bawel. Wah, ini kayaknya ini grupnya Pak Roni. Resto bawel. Resto bawel. Oke. Nggak tahu ya kalau di sini ada orang apa namanya, ada yang selain di Pak Roni ya yang masuk ke apa namanya ke Horeca ya. Nggak ngerti. Tapi kalau di sini saya lihat kan Pak Roni ini yang di Horeca nih. Orang resto bawel gitu. Wah.
Ya wes, oke teman-teman, terima kasih sudah sudah berpartisipasi, sudah interaktif ya, interaksi dengan kami, dengan saya. Ya, itu pusingnya PPIC. Jadi semuanya nggak jauh dari ya unstandard atau apa ya, yang tidak sesuai dari planning gitu ya, entah planning productionnya atau planning inventory-nya gitu ya. Saya akan share dikit, mungkin ini ada berapa halaman ya tadi saya buat ya, saya buat sedikit sih, nggak banyak karena ini 100. podcast 100 dikurangi satu halaman lah Pak ya, 99. Nggak, dikit, sekilas aja ya teman-teman ya, sekilas aja sih. Mana ya? Oke. Oke. Pusingnya PPIC ya. Saya nggak bahas tadi kan udah di itu ya, udah di apa namanya, sudah dijelasin, udah di show, teman-teman dalam jawab sendiri bahwa pusingnya tuh ini. Saya nggak akan detailin bahwa pusingnya PPIC apa, enggak. ASI Jatayu nggak ngelihat, nggak apa namanya ya, tidak membesar-besarkan masalah, tapi mencari solusi dari masalah tersebut. Gimana supaya PPIC itu nggak pusing, kata Pak Imam, biar santai gitu. Ya, biar kita apa namanya, santai gitu. PPIC itu kerjanya santai, tapi drum beatnya itu sama, selaras semua. Wah, ya kan, orkestra. Dirigent of the orchestra, conductor of the orchestra. Drum beatnya sama. Jadi, ya kalau ngelihat teman-teman, apa namanya, seorang dirijen atau seorang konduktor itu kan dia nggak megang alat musik apapun gitu ya, nggak megang alat musik apapun, tapi dia bisa mengarahkan seluruh pemain musiknya untuk menghasilkan nada-nada yang indah, yang enak didengar, melodi-melodi yang enak didengar gitu ya. Yang gerak itu kan yang pemain musiknya tuh sampai keringetan, tapi konduktornya cuman tangan doang bergerak. Ya kamu set gitu tuh ya. Itu PPIC mengatur supaya balance semua, drum beatnya sesuai dengan, kalau bahasa kerennya mah, cycle isunya customer lah gitu ya, permintaannya customer, take time-nya customer. Bahasanya udah mulai agak berat nih, podcast kok berat ya, nanti kita lanjutin untuk ke nanti webinar ya. Oke, pertama PPIC kita sekelas aja ya, kita ini ada nanti kita lebih ke ngobrol-ngobrol. PPIC itu yang pertama adalah dia sendiri masuk ke dalam SCOR-nya si supply chain, yaitu ada di plan, masuk di plan. Masuk di plan. Division fungsionalnya untuk SCOR sendiri itu ada plan, ada source, ada make, ada deliver, ada return. Yaitu kita udah sering ulang-ulangi ya, supaya teman-teman seorang SCM juga seorang supply chain itu supaya tahu bahwa supply chain itu ada lima cakupan, yaitu plan, source, make, deliver, and return. Nah, pembahasan yang seperti ini nggak usah saya bahas. Yang penting SOR ini dikenalkan oleh si SCC, Supply Chain Council tahun 1996. Nah, sebelumnya tahun 91 itu Logistic Council menjelaskan cakupan logistik, supaya pada saat itu memang udah nggak, supaya beda antara logistik dan si supply chain itu apa. Di dalam supply chain ada plan, sekali lagi plan, source, make, deliver, and return. Kemudian ini functional division dari SCOR itu sendiri. Ada plan itu PPIC, ya bahasanya bisa macam-macam ya, ada PPIC lah, ada PPC lah, Production Plan Control, ada IPC, Inventory Plan Control, ada Demand Planner, itu masuknya ke plan. Kemudian source itu procurement lah, purchasing lah, buyer lah. Kemudian make bisa operation, plan, manufaktur, produksi, deliver itu logistik, return itu reverse logistik. Nah, PPIC sendiri itu di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah,
dan dia yang memberikan, yang ada apa namanya hubungannya dengan teman-teman atau departemen yang lain, bolak-balik. PPIC bisa ke procurement, memberikan inputan, entah dokumen apapun, procurement juga balik ke PPIC, mengenai informasi apa, manufaktur dan PPIC juga begitu, logistik dan PPIC juga begitu. Nah, di tengah-tengah, makanya dia bisa mengatur irama atau drum beat dari para pemain-pemain musiknya gitu. Dari divisi-divisi atau functional division yang lain. Karena dia mencakup semuanya. Makanya waktu pada SCOR ini dijelaskan bahwa plannya ada di atas. Cakupannya udah semuanya, mencakup semuanya. Dan PPIC sendiri, open mic dong. Ada yang bisa mau open mic nggak, open cam nggak? PPIC itu apa sih? Yuk bisa jelasin. Ngobrol dikit yuk. Podcast loh. Masa iya open mic, open apa namanya pakai chat box sih? Ayolah. Yuk. Ada yang ini nggak bener nggak salah ya. Ya kalau bilang PPIC itu pembelian Pak, ya salah kalau kayak gitu ya. Itu jelas maksudnya PPIC itu yang ngirim barang Pak. Nah itu supir, bukan PPIC yang ngirim barang. Ya, itu cakupan maksudnya PPIC itu apa, tugasnya sekolah lebih apa, yuk teman-teman yuk. Yuk, ada yang tahu nggak sih? PPIC itu apa itu? Yuk, ada yang tahu? Kayaknya harus timnya Pak Roni harus ditunjuk nih Pak Roni. Siapa Pak Roni yang mau bisa jawab Pak Roni? Boleh, Suhendra Bako silakan. Wah tuh langsung ditunjuk tuh. Mana orangnya mana? Suruh open mic Pak Roni, open cam sekalian Pak Roni. Suhendra Bako silakan. Oke. Ntar di manajernya. Iya Pak. Pak, Suhendra Bako silakan. Ayo Pak. Iya kenapa Pak? PPIC menurut kamu apa yang kamu ketahui itu tentang PPIC, cakupannya seperti apa atau pengertiannya deh? Nah, tuh. Jadi Gimana, Pak? selamat malam, perkenalkan saya Suhendra Bako dari PPIC MBS Gacoan. Jadi menurut saya PPIC itu orang yang melakukan perencanaan terhadap produksi atau manufaktur. Bisa jadi dia tuh merencanakan tentang MPS atau Master Production Schedule ataupun MRP atau Material Requirement Planning gitu. Oke. Udah, itu aja? Ya. Mas Suhendra Bako, udah itu aja. Jadi PPIC itu merencanakan produksi. Wah. Ternyata tapi merencanakan produksi, tugasnya membuat MPS dan MRP. Nah, oke, ada yang lain nggak? Tambahan atau sanggahan? Yang lain? Selain Mas Suhendra Bako, yuk. Siapa? Yuk kita ngobrol dong. Ayo kita podcast nih, ngobrol-ngobrol yuk. Yuk. Kalau emang nggak bisa apa namanya, nggak bisa open cam nggak apa-apa. Mungkin pas lagi makan atau pas lagi apa namanya, pas lagi jalan-jalan. Yang penting open mic lah. Yuk interaksi yuk. Yuk. Siapa ini? Pak Yudi naknya nunjuk siapa nih Pak Yudi? Siapa ya? Masa Pak Budi? Wah Pak Budi. Halo, ini Pak Budi ini selalu open cam dan itu loh, open mic loh. Ayo Orang-orang teman-teman. itu aja nih yang aktif dan interaktif itu Pak Budi lah, nanti ada Pak Tanggang lah. Yang lainnya Mbak Iqmal. Yuk, Mas Dion. Yuk yang lain yuk. Yuk, ada nggak berani? Waduh, sayang banget nih. Sangat banget. Ya udah wes. Ya ini sekilas aja. Sekilas aja buat teman-teman ya. Teman-teman sekilas aja. PPIC ini lebih ke aktivitas ya, bukan orangnya, tetapi fungsional atau aktivitas dalam mengelola produksi
dan persediaan suatu perusahaan. Kenapa saya pakai kata mengelola? Karena mengelola ini cakupannya luas. Mengelola itu bisa ada 4, yaitu monitoring, controlling, evaluasi, dan reporting. Jadi mengelola itu 4. Jadi kalau ada yang bilang mengontrol produksi, oh berarti cuma kontrol doang nih, berarti nggak monitoring nih. Nah, repot. Jadi makanya pakai bahasa mengelola itu lebih cakupannya lebih luas. Mengelola produksi dan persediaan. Nah, dari sini pun sudah mulai pusing nih. Ya kan? Produksi lah, persediaan lah dikelola. Kelola pun cakupannya ada 4. Monitoring, controlling, evaluasi, reporting, semuanya. Loh, kenapa di-report? Ya harus di-report lah. Karena kan functional division yang akan menikmati PPIC punya output itu kan semuanya. Semuanya, produksi juga menikmati SPK-nya gitu kan, butuh SPK-nya dan sebagainya. Karena udah bilang mengelola produksi dan persediaan atau inventory, maka di situ ada 2, ambil dari kata PPIC, production plan and inventory control. Ada plan, ada control. Ada plan di sini, ada control di sini. Kemudian tadi bilang ada production-nya. Jadi kalau production digabungin dengan plan, berarti aktivitasnya adalah merencanakan proses produksi, menjadwalkan produksi, terus kemudian just in time, mengenai just in time-nya itu kapan, yang dibutuhkan oleh customer dan sebagainya. Ini apa namanya, salah satu dan beberapa aja. Kemudian dari produksi, kemudian ke kontrolnya. Berarti production control. Untuk mengawasinya, mengontrolnya, kontrol kualitasnya. Kok kontrol kualitasnya bukan orang QC? Iya, karena dia akan lihat kapasitasnya berapa, rasio rejectnya berapa. Oh, rejectnya 5%. Oh, berarti kapasitasnya hanya 95% untuk yang net dan sebagainya. Misal seperti itu. Kemudian inventory. Inventory ada plan, inventory, merencanakan pengadaan. Makanya ada yang namanya purchase request untuk dilempar ke purchasing menjadi PO. Ada yang namanya MRP, material requisition planning. Dari inventory ke plan-nya. Dari inventory ke kontrolnya. Juga itu pengawasan persediaan barang, leveling stoknya bagaimana, kedatangannya bagaimana, semuanya. Nah, dari sini pun udah mulai pusingnya, udah mulai banyak nih. Ini yang bikin salah satunya bikin PPIC pusing gitu ya. Tapi setidaknya seorang PPIC harus tahu dulu cakupannya apa supaya nggak pusing-pusing amat. Jadi cakupannya ini. Kemudian cakupan yang secara general PPIC tadi secara secara arti, yang pertama production planningnya dan inventory controlnya, dan satu lagi yang nggak boleh lupa, semua organisasi, semua aktivitas, project, pengelolaan tetap harus butuh yang namanya ini, business metric atau atau bagaimana untuk mengukur organisasi ini berjalan dengan sangat baik atau tidak. Contohnya dengan apa? KPI lah, SLA lah, balance scorecard lah, apapun itu ya. Terus kemudian, nah dari 3 ini pun juga sudah mulai lihat nih PPIC ya. Sebenarnya ini nggak PPIC aja, kayak purchasing juga, procurement juga ada 2, dari vendor manajemennya, ada purchasing excellence-nya, dan juga ada business metric-nya. Semua organisasi harus ada business metric-nya untuk mengukur bahwa roda organisasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Ya itu sama lah ya, PPIC juga pusing, departemennya juga pusing juga gitu. Terus kemudian dari PPIC framework-nya ya jelas, pasti PPIC butuh yang namanya meeting. Entah itu namanya monthly meeting, weekly meeting, atau SNOP meeting. Di dalamnya ngumpul semua untuk ngomongin ritme atau drum beat yang memang sesuai, yang kita bisa sesuaikan untuk menuju kepuasan pelanggan. Kemudian kedua, jelas di sini siapa yang PPIC nggak tahu bisnis proses, berarti bukan PPIC. Karena biasanya PPIC ya teman-teman ya, itu sebagai kamus berjalan. Tadi ada yang bilang PPIC itu keren. Itu benar loh teman-teman loh, itu benar loh. Saya itu dulu waktu pertama kali masuk di dunia kerja, masuk ke anak usaha Astra. Anak usahanya Astra.
suplai setir mobil ke ATPM. Ada 4 ATPM besar di Indonesia, kami suplai ke sana. Saya masuk sebagai marketing pada saat itu untuk menghitung COGM-nya berapa, COGS-nya berapa, terus kemudian mengenai EBITDA-nya bagaimana, negosiasi customer gimana, dan akhirnya saya masukin ke PPIC. Dan saya tuh merasa keren pada saat ditanya bagian apa kerjanya, PPIC. Merasa keren, bener loh, serius. Karena PPIC itu kayak kamus berjalan, semuanya tahu, bisnis prosesnya tahu dari hulu ke hilir, pemesanan barangnya tahu, terus kemudian dia tahu harus beli di supplier mana. Kadang-kadang PPIC itu juga jumping, juga harus ngobrol sama suppliernya, karena purchasing juga nggak tahu apa-apa, yang dibutuhin kapan, berapa banyak nggak tahu. Akhirnya purchasing lempar aja ke PPIC, makanya PPIC makin pusing karena ngurusin supplier. Betul? Betul Kak? Benar nggak? Karena bertindak sebagai purchasing, bukan sebagai procurement, yang dimana di dalamnya ada vendor management, bagi tugas yang mengelola si vendor atau supplier. Karena bertindak sebagai purchasing hanya pembelian, hanya activity day to day activity aja, dilemparlah pengelolaan itu ke PPIC. Akhirnya PPIC ya pusing juga gitu. Kamu berjalan, apapun nanya capacity pasti PPIC tahu. Nanya level stock, udah pasti. Maksimal gudang, kadang-kadang orang gudang nggak tahu, yang tahu PPIC, orang inventory controlnya, orang inventory manajemennya. Pak, maksimal gudangnya berapa? Aduh, tanya orang PPIC ya, maksimalnya ada berapa? itu seperti itu. Orang gudang sini nggak tahu bahwa kapasitas kita ada berapa gitu. Penjualannya, mana yang fast moving, mana yang slow moving, itu orang PPIC tahu. Sampai reject rasio. Oh, kalau beli di supplier ini rejectnya sekian, beli supplier ini rejectnya sekian, karena ada reject ini. Kalau material ini masuk ke mesin ini, sudah pasti nanti rejectnya begini. Material ini masuk ke mesin ini, reject ini. Itu pasti itu tahu. Terus berjalan. Terus yang kedua, bill of material. Udah pasti. Orang yang paling menikmati atau menggunakan bill of material adalah PPIC. Dia nggak bikin loh ya, dia nggak bikin bill of material, tapi dia yang menggunakan, yang sering menggunakan bill of material. Bill of material itu ada levelingnya. Kalau BOQ itu hanya sebatas rakitan yang isinya quantity saja. Yang ada leveling digunakan oleh production planning, yang cuma ada jumlahnya per komponen untuk merakit jadi satu finish good, itu digunakan oleh orang inventory management. Bedanya apa? Nanti kita belajar. Nanti bukan di podcast ini ya, ini sekelas aja. Nah, ini yang bikin pusing juga. Tapi setidaknya teman-teman udah tahu cakupannya ada di area mana supaya nggak pusing-pusing amat. Dan nanti pengelolaannya seperti apa. Kemudian, tadi pertama PPIC itu memang harus bisa merencanakan produksi. Kemudian pengendalian persediaan. Jangan lupa PPIC juga orang yang paling menggunakan teknologi yang ada di perusahaan. Teman-teman, tempat saya sedang pengembangan ERP. Pada saat di breakdown modulnya, ternyata yang paling banyak menggunakan modul ERP itu adalah PPIC. Modul manufaktur, modul inventory management, modul warehouse management, modul pembelian. Bayangin, 4 modul semua dipakai, PPIC punya usernya. User PPIC punya 4 modul. Tapi kalau purchasing, ya pengadaan aja. Modul procurement management aja, strategic sourcing aja. Dia nggak perlu tahu warehouse manajemennya, modul warehouse management. Tapi PPIC, kalau usernya dia statusnya sebagai PPIC, biasanya dia akan aksesnya akan ada 4 itu: manufaktur, procurement, inventory management, warehouse management. Nah,
Nanti kalau bos-bosnya ditambah lagi financial measure untuk modulnya. Supaya tahu, oh cost center saya ada berapa nih, budget saya ada berapa. Tuh lihat tuh. PPIC saking rigidnya, makanya biasanya ya jadi kamus berjalan itu teman-teman. Nah, kalau bilang Pak Imam tadi bilang, oh Pak santai Pak, oh berarti belum berperan sebagai PPIC Pak, menurut saya. Atau memang, maaf ya, mungkin memang sudah terkendali semua, jadi santai. Antara dua itu Pak Imam. Sudah terkendali semuanya, jadi cuma tinggal melototin aja. Oke, pemain biola sudah oke, nadanya benar, pemain piano sudah oke, pemain drum ketukannya sudah tepat, pendengar sudah merasakan enak, ketukannya standar. Udah, mungkin kalau diriceknya atau apa namanya, si konduktornya biasanya tangannya guardnya semua, ini geraknya cuma jarinya doang, begini-begini doang, saking santainya gitu ya. Udah automation kali Pak Tama. Automation gitu ya. Iya. Gitu. Atau yang kedua itu merasa PPIC-nya baik-baik saja, bisnis prosesnya baik-baik saja, merasa loh ya. Karena apa? Nggak ada bisnis matriksnya, jadi nggak terukur. Karena feeling mainnya. Oh, perasaan gua kayaknya customer ini udah terkirim deh. Oh, perasaan gua kayaknya kapasitas produksi untuk mesin ini memang sesuai dengan handbook untuk itunya deh, katalognya deh. Oh iya, ini apa namanya, Yamasumi chart-nya atau diagram spaghetti atau apapun itu kayaknya masih aman deh. Wah, mainnya udah perasaan, kayaknya, sepertinya, mungkin gitu. Jadi merasa baik-baik saja gitu. Oke ya. Kemudian yang keempat adalah manajemen efektif, sudah pasti karena dia mengelola seluruh aktivitas perusahaan ya, hampir seluruh aktivitas perusahaan, hampir semuanya, dari manufaktur, pembelian, pengiriman, bahkan dia pengiriman juga mungkin agak ada porsinya, bahwa ini customer harus butuh sekian, jadi harus ready tanggal sekian, jadi harus mulai dikirim tanggal sekian, mulai masuk ke staging area tanggal sekian. Itu udah mulai tektokan dengan orang logistik, bagian di distribusinya atau di transporternya. Nah, yang saya tanda tanya ini yang paling harus dipunya oleh PPIC, yaitu apa? Kolaborasi. Nah, kalau udah mainnya individualis, sudah pasti pusing sendiri. Karena apa? Keproduksi mentok, akhirnya dimarahin dia pusing PPIC, dia bilang apa? Bentrok sama produksi gitu ya. Nah, belum ada yang bilang tuh bentrok sama warehouse. Karena ada Pak Yudi kali, jadi nggak mau ngomong begitu ya. Tanya Pak Yudi. Pak Yudi biasanya juga kadang-kadang juga berdiskusi lah dengan, bukan bentrok lah ya, bahasanya agak lebih itulah, lebih santai lah ya, berdiskusi dengan orang PPIC. Ya Pak Yudi ya, coba Pak Yudi cerita dong Pak Yudi. Nah, Kadang-kadang diskusinya mengenai apa dengan PPIC Pak Yudi, seorang warehouse itu Pak Yudi? ya banyak sih sebenarnya, ya banyak. Salah satunya sih yaitu tadi ya, biasanya kan kalau produksi itu kan barangnya kan hasil produksi kan akan disimpan di warehouse, ya kan? Berapa banyak hasilnya, kalau dia ada yang menggunakan expired bed, ada berapa bed, ya kan? Karena itu kan harus benar-benar dipisah tuh. Nah, kita menyiapkan lokasi untuk penyimpanannya gitu loh. Itu sih salah satu yang biasanya sering didiskusikan. Sip. Ya. Yep. Pak Budi mau komen? Ya, pengalaman sharing aja sih Pak. Dulu pasti di SCM, kebetulan PPIC-nya ada di undernya saya ya Pak. Itu kayaknya sih hampir tiap hari atau mungkin setiap 2 jam sekali pasti kita harus diskusi tentang banyak hal ya. Pertama forecasting produksi, forecasting yang dari sales, terus planning. Yang ketiga adalah bahan baku, perencanaan bahan baku, perencanaan pembelian,
sampai dengan nanti rencana pengiriman, sampai dengan nanti yang di branch kita pun PO yang sudah masuk itu totalnya berapa, barang yang sudah ready itu berapa, kekurangannya berapa banyak, akan diproduksi kapan. Ya sampai kadang tuh singkatnya PPIC itu paling pusing in company, Pak. Ya, karena memang aktivitasnya cukup panjang ya, dari hulu ke hilir, dari mulai proses receiving order sampai dengan nanti barang itu terkirim, PPIC pun tahu. Nah, kadang kita ada kendala di bahan baku, misalkan ada delay, ada misalkan ada kendala kayak kemarin pas waktu ada COVID itu, barang-barang impor dari Cina, kebanyakan itu kan delaynya ya dari planning misalkan 14 hari ternyata bisa sampai 20 hari, 30 hari. Nah, itu kan kita juga harus koordinasi dengan lintas departemen, dengan sales. Bagaimana sales ini tidak berhenti, dengan produksi, dengan procurement untuk bisa mendatangkan bahan baku substitusinya dari supplier mana. Kita juga kadang ikut andil dalam negosiasi harga. Sampai kadang spesifikasi detail pun kita ditanya, kapasitas gudang apalagi. Kalau ada delay pengiriman ke customer, itu yang pertama kali ngamuk ke sales, itu yang pertama dicari itu dia dari PPIC-nya, ada kendala nggak di produksinya, bukan ke produksi. Terus ada misalkan reject pun kadang yang dicari ya kalau nggak SCM di PPIC-nya. Itu yang apa ya, menurut saya iya tiap hari sih ada aja lah yang harus kadang marah-marah, kadang harus ya sepaneng, tapi dari situlah kita banyak belajar. Karena terus terang apa ya, banyak sedihnya. Kita pagi mungkin smooth, kita hanya meeting-meeting nggak ada masalah. Begitu jam 4 sore kita udah wah, angan-angannya kan bisa pulang tepat waktu. Ternyata Pak ada meeting dadakan. Loh kenapa? Ini ada PO baru nih, harus masuk di tanggal sekian, kurang lebih waktu pengerjaan 3 hari. Mereka minta di hari keempat sudah terkirim. Nah, itu juga jadi snewon juga tuh Pak kalau di PPIC-nya Pak. Seperti itu Pak. Iya. Kayaknya judulnya agak kurang lengkap ya. Pusing, sepaneng, dan senewen ya. Judulnya podcastnya kurang lengkap. Pusing, sepaneng, dan senewen. Iya, bener. Ya, kadang ya nggak kadang ya. Dari sekian banyak perusahaan yang saya pernah join, pintu pertama saat ada masalah di bagian lain, itu reportnya informasi yang pertama kali tersampaikan itu ke PPIC. Waduh, ini mesin ini rusak. Udah rejectnya sekian. Gimana? Sana tanya PPIC. PPIC. Purchasing, dapat informasi dari supplier, delay. Purchasingnya, aduh gimana nih? Tanya PPIC. Caranya gimana? Sales, dapat PO dadakan. Tanya PPIC. Rencana produksinya gimana? Inventory-nya, hampir semuanya, bener loh. Hampir semuanya. Finance mau cost saving, jadi akhirnya level stok untuk maksimalnya diturunin, yang dari 1,5 miliar jadi 1 miliar. Tanya ke siapa? Bukan orang gudang, orang inventory management, di mana dalamnya tuh ada di PPIC. Kalau gua turunin nanti level stok lu gimana? Aman nggak? Nggak nanya ke kurang gudang. Kalau gudang seneng-seneng aja stoknya turun, okupansinya jadi rendah. Seneng orang gudang, diturunin, gembira, weh. Jadi nggak ada yang tergeletak di bawah, nggak ada yang di flooring, semua racking semua. Tapi PPIC gimana diturunin level stoknya? Ngatur lagi sequencesnya, cycle issue yang diproduksinya gimana, leveling stoknya diukur lagi. Waduh, ya itulah. Tapi setidaknya teman-teman kalau memang supaya pusingnya ya semua pekerjaan pasti pusing lah ya. Kalau saya ya walaupun sebagai owner pun pasti akan pusing juga bagaimana dia akan menggaji karyawannya besok di bulan depan. Semua ya kalau nggak pusing cuma satu yang udah mati ya, mungkin pusing lagi. Yang sudah meninggal gitu ya. Tapi ya selama kita masih hidup pasti akan ada pusingnya. Tapi bagaimana kita bisa menata supaya pusingnya itu
Jadi ada solusi, ada masalah yang bisa terselesaikan dengan sangat baik, resikonya minimal, semuanya happy. Kalaupun nggak semuanya, setidaknya nggak major lah, minor lah si risikonya itu. Oke, kita lanjut. Makanya dari sisi pusingnya PPIC, saya akan sedikit bergeser untuk mencari orang-orang yang bagaimana sih yang idealnya dalam mencari PPIC itu, tim PPIC. Nah ini maaf ya, ini hanya sekedar pengalaman saya. Kalau salah, mohon maaf. Ini pengalaman saya dari sekian banyak perusahaan dalam memilih tim PPIC, dan saya ada metriknya, dan ternyata kalau saya pilih orang PPIC yang seperti ini, itu dia tangguh, agile, adaptif, dan ya bisa diajak untuk kerja keras. Seperti ini teman-teman. Saya cari yang DISC. Jadi kalau saya cari kandidat, saya cuma lihat DISC-nya aja. Attitude-nya sama DISC-nya. Udah, masalah skill nanti di interview user gitu ya sama. Tapi pada saat lihat dari hasil HRD, saya lihat DISC-nya dulu. DISC. D itu dominan, I itu ya, D itu dominan, I itu influence, S itu steady, C itu biasanya pas saya sukanya pakai yang compliance. Kalau di sini nggak tahu lah ya, panjang banget lah. Kalau saya biasanya pakainya compliance, C itu compliance, D itu dominan atau drive, I itu influence, lebih ke memengaruhi, drive itu apa namanya, dia mengajak, mendorong, nge-push, itu influence itu mempengaruhi, dia pinter dalam mempengaruhi seseorang, steady itu lebih ke arah ya dia sosial, karena di bawah ke di sini people oriented, sosial, dan lebih ke balance, jadi kayak life balance lah, suka yang ngobrol sama temen lah, terus kemudian yang listening lah, suka ngobrol kayak gitu-gitulah. Terus kemudian C, the compliant, yang dia seneng analitik, data, terus kemudian biasanya kalau ada masalah, dia tuh seringnya adalah cari dulu di belakang, kenapa sih bermasalah? Biasanya kalau orang compliant itu nggak langsung, oh solusinya begini, nggak. Itu orang drive. Ada masalah langsung tembak. Dung, itu orang drive, orang dominan. Langsung. Ada masalah, ini loh. Tapi kalau orang compliant, kena masalah, ada obstacle, langsung dia reverse dulu. Berpikir ke belakang dulu. Kok bisa bermasalah? Pertama itu, kok bisa bermasalah? Yang kedua, masalah ini karena apa? Dia cari root cause-nya dulu. Makanya biasanya kalau orang compliance itu lama dalam mengambil keputusan. Biasanya begitu. Tapi orang PPIC yang saya selama ini saya rekrut dan tangguh, levelnya begini teman-teman. D-nya itu agak tinggi, C-nya itu besar banget, hampir penuh, I-nya itu influence-nya itu sedang-sedang aja, steady-nya itu kecil. Makanya kadang-kadang orang PPIC itu dia sulit untuk berkomunikasi. Sulit untuk apa ya? People oriented. Saklek kayak gitu-gitu. Pokoknya by data gue ya seperti ini. ya. Kenapa, Pak? Kaku ya. Kaku. Makanya harus ada yang bisa ngimbangin apa? I-nya, influence-nya. Influence-nya harus lebih tinggi supaya apa? Dia nggak terlalu kaku, komunikatif, dan mempengaruhi. Dengan siapa dia berbicara? Dengan produksi. Oh, gayanya berarti harus D, I, dan C. Pakai data, agak dorong, tetapi memberikan influence. PPIC seperti itu. Kalau yang seperti ini, pengalaman saya, udah kayak Pak Imam tadi bilang, santai. Gitu. Kalau ini pakai diagram itu ya, pie chart ya. Tapi kalau biasanya pakai yang general, apa namanya? Pakai general seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Saya kok cari pasti bentuknya V atau centrang. Ini D-nya di sini, I-nya agak ke bawah dikit, S-nya jauh di bawah, bahkan sampai minus, levelnya 0 ke bawah, minus, baru C-nya dia tinggi.
Dia bermain dengan data. Dia nggak bisa kalau nggak bermain dengan data. Dia nggak bisa bermain dengan nggak bermain dengan analitik. PPIC seperti itu. Mainnya analitik, data, terus kemudian time management. Ya di sini nih. Ini ada semua nih. Attention to detail. Jadi dia tuh orang yang detail, orang yang fokus to proses, detail oriented, quality apa namanya ini time manajemennya, analytical, konseptual, apa yang udah dikonsepkan. Padahal kadang-kadang saking kakunya, dikata Pak Yudi ya, saking kakunya dia merencanakan itu sampai plan A, B, C, D, E. Oh, plan A begini generalnya. Kalau ketemu obstacle begini ke plan B-nya ya. Nanti kalau ketemu obstacle yang begini dari A ke C ya, di A, B, C, D, saking detailnya. Itu kalau udah C-nya ini penuh banget gitu. C-nya udah penuh banget. Makanya di sini ada ruang dikit untuk agak lebih dikasih ruang untuk dominannya, untuk influence-nya, untuk steady-nya. Kalau udah full C, C-nya yang dominan, C-nya yang paling tinggi, udah pasti dia akan pusing sendiri. Karena dia tidak kadang-kadang saking kakunya dia sulit untuk berkolaborasi. Nah, ini bukan ini ya. Bukan baseline-nya secara general PPIC harus begini ya, enggak, ini pengalaman ya, sorry, saya statement lagi, ini pengalaman saya. Kalau ada yang leader yang ternyata, Pak, saya nggak fee kok, Pak, justru malah PPIC itu C-nya itu yang tinggi, Pak, itu yang saya malah ideal, Pak, bagus, Pak, ya silahkan, nanti kita bisa ngobrol lagi. Tapi kalau saya selama ini yang bentuknya V begini atau yang diagram pie chart-nya seperti ini, itu yang menurut saya itu yang agile, tangguh, adaptif, terus kemudian analitiknya main, berani ngedorong, tingkat resikonya dia berani ambil itu juga ada, dan dia bisa me-influence, dia bisa mempengaruhi. Dia saking bisa mempengaruhinya karena didukung oleh data, gitu. Nah ini yang membuat supaya tim PPIC, personal division itu biar nggak terlalu pusing-pusing amat, gitu ya. Kemudian bill of material harus tahu ini levelingnya seperti ini. Kalau POQ cuman kuantitinya aja. Tapi kalau udah ke production planning harus ada levelingnya. Kenapa? Nanti kita belajar di webinar. Terus kenapa inventory control, inventory management dalam membuat MRP hanya kuantitinya aja, nggak perlu levelnya? Nanti kita belajar lagi di inventory management. Tapi harus tahu konsep bill of material itu apa, POQ itu apa, atau formula, atau rakitan, atau resep, apapun itu. Kemudian kedua, meeting yang sangat terkenal yang kita kemarin kita webinar, sales and operation planning meeting. Bagaimana mau setupnya? Minggu pertama demand meeting, minggu kedua supply meeting, minggu ketiga alignment meeting atau balancing meeting, minggu keempat executive meeting. Harus ada minimal ini seminggu sekali. Pak, nama saya bukan SNOP, Pak, tetapi weekly meeting, silakan. Tapi yang dibahas adalah poin-poin yang memang yang penting, yang ingin dilaksanakan di bulan depan. Atas historical yang sudah masuk, data-data yang sudah masuk. Oke, kemudian bisnis prosesnya. Nah, ini bisnis proses menggunakan value stream mapping. Value stream mapping ini garis besarnya adalah dia overall dari hulu ke hilir, dari supplier sampai ke customer. Berapa stoknya, berapa lead time-nya, terus stoknya itu berapa lama berhentinya, inventory holding time-nya berapa, terus kemudian kapasitinya untuk satu pieces itu berapa second, itu PPIC harus tahu, terutama di PPC-nya, Production Planning Control-nya. Harus tahu, harus punya data. Terus kemudian ini secara bisnis proses di internal, mulai dari customer, turun PO, SO, masuk ke PPIC, kemudian ke procurement kalau butuh barang, procurement sampai supplier masuk lagi ke PPIC, lagi ke gudang dulu ya maksudnya ya, ke gudang dulu, didata oleh PPIC, level stoknya bagaimana, PPIC memerintahkan untuk dia supply ke produksi, sampai dengan barang jadi diinspeksi, masuk ke customer bayar. PPIC harus tahu itu, routingnya harus tahu. Kemudian dari sisi planningnya, bagaimana dari strategic business plan-nya dari atas, kemudian turun menjadi 3.
Tiga ini karena tiga harusnya 4 karena ini 4 ini terkait juga dengan learning and development atau HR-nya lah. Ini empat konsep 4 kaki dari balance scorecard. Setidaknya ada 3. Manufaktur plan-nya turun lagi ke aggregate planning-nya. Ini udah mulai PPIC nih yang bikin ini, yang di middle range-nya nih. Atau orang SCM. Masuk ke MPS udah jelas PPIC yang bikin. Masuk ke MRP, perhitungan di inventory control, inventory managementnya turun menjadi PR dan PO, turun menjadi production activity control, itu SPK misalkan, masuk ke evaluasi untuk di short range-nya. Nah ini PPIC juga harus tahu juga bagaimana dia membuat master MPS ini dari mana. Oh dari aggregate planning. AP-nya dari mana? Oh dari manufacturer plan, dari MP. MP dari mana? Oh dari SPP, strategic business plan. Tahu semua. Guidance-nya dari mana? Aturan-aturannya, batasannya. Oh, dari finance plan-nya. Finance plan-nya mengenai cost-nya. Terus kemudian dari sales-nya juga seperti itu. Pak Aceh, monggo. Mau ngajak foto. Ayo. Memang kalau dengerin Pak Tama itu ya, saya tuh terkesima gitu. Iya, saya tuh mau nyelak, tapi kok ilmunya kok banyak banget gitu ya. Luar biasa memang beliau ini. Saya tuh sampai terkesima. Ada aja. Udah ada foto. Udah ada foto. Ini foto ya, ayo foto ya. Ya, ntar ya. Ya, Lanjut, lanjut, Wes. Pak. Oke. Sekilas ya, jadi teman-teman ya. Terus tadi saya izin lanjut. Tadi udah di planning, udah di production planning. Sekarang kita ngobrolin pusingnya PPIC di inventory control. Inventory control di dalam masuk dalam cakupan inventory management atau pengelolaan inventory ya, teman-teman. Jadi nggak usah dibandingin. Namanya pengelolaan ada 4, monitoring, controlling, evaluation, reporting. Makanya ada inventory monitoring, inventory control, inventory reporting, inventory evaluation terhadap inventory. Ya, ada 4 itu tadi. Tapi secara singkat, secara inventory manajemennya itu ada 2 yang perlu diperhatikan oleh seorang PPIC atau seorang inventory management atau seorang inventory control, yaitu pertama dia harus inventory analysis. Yang kedua, baru masuk ke material requirement planning. Loh, ini kan sama. Inventory MRP juga analisa loh, Pak Handra. Oh iya, tetapi sebelum ke material requirement planning harus menganalisa data-data yang harus kita siapkan. Baru kita bisa menghasilkan MRP. Tetap namanya analisa. Tapi analisa di sini adalah analisa seperti apa? Seperti ini. Ya, ini learning map yang udah banyak teman-teman yang sudah pernah lihat dan alhamdulillah juga udah banyak yang sangat terbantu bagaimana mau belajar inventory management. Pak, belajar dari mana, Pak? Dari sini dulu yuk. Kalau orang Pirates, yuk kita harus tahu peta ini dulu. Kita belajar namanya bill of material. Kuasai dulu itu. Setelah tahu bill of material, kita belajar MTO, MTS. Kuasai dulu itu. Setelah itu baru kita ada 50% untuk kita bisa bikin level stock. Lalu setengahnya lagi bagaimana Pak? Kita serang bagian selatan, yaitu DOI. Apa DOI? Day of Inventory. Setelah kuasai itu artinya apa, penggunaannya bagaimana, kita belajar ABC, Explicit Analysis. Baru kita bisa 100% kita bisa tentukan level stock. Setelah ketemu level stocknya, baru tadi kita bisa membuat MRP. Yang nanti outputnya berupa just in time, item apa yang dibutuhkan, kemudian kuantitinya berapa, dan waktu yang dibutuhkan itu kapan. Keluarnya cuma itu doang, 3 itu doang dari MRP. Tetapi itu basic dari 7R ya, 7R-nya logistik atau 7R-nya supply chain. Di dalamnya ada 3 tadi yang inti. Waktu, item, dan jumlah. Yang lainnya kan banyak ya, tepat customer, tepat lokasi, tepat quality, tepat apalagi saya agak lupa. Kemudian setelah itu baru turnover. Inventory turnovernya bagaimana? Setelah itu baru ke service levelnya seperti apa. Kita bisa menuju ke service level yang sesuai dengan yang diinginkan oleh customer. Inventory turnover ini masuk ke dalam mungkin dalam KPI.
inventory turnover-nya bagaimana, KPI-nya bagaimana, KPI PPIC itu apa aja, itu nanti kita bahas banyak di webinar selanjutnya. Bisnis metriknya, bisnis metrik yaitu ada 3. Satu, yang pertama adalah turnover ratio-nya, kemudian adalah KPI-nya, service level-nya, yang ketiga adalah KPI-nya. Loh, bedanya apa KPI sama service level? Nanti kita belajar di webinar berikutnya, gitu ya. Sudah cukup, supaya nggak pusing, teman-teman harus tahu goals-nya apa. Pertama harus tahu dulu cakupan PPIC apa, bagaimana cara mengelola production planning-nya, bagaimana mengelola inventory-nya dengan cara yang tadi ya, pakai learning map atau pakai map-nya Pirates itu tadi. Kemudian sudah tahu cara pengelolaannya, sudah tahu modelnya bagaimana, cakupannya bagaimana, baru kita harus tahu goals-nya kemana. Goals-nya adalah ini, turnover ratio, service level, dan KPI. Di dalamnya ada apapun isinya, itu goals-nya departemen atau perusahaan. Kalau KPI versinya Pak Aceh, itu kalau nggak salah, SCP ya. Safety, Service, Cost, People. Ya Pak Aceh ya? Oke, sip. Kalau udah ngasih jempol berarti oke tanpa perlawanan. Oke, thank you Pak Aceh. Oke tanpa perlawanan. Tanpa perlawanan gitu ya. Safety, Service, Cost, dan People. Itu KPI. Di service level biasanya apa Pak? Service level ya biasanya namanya ada QCDSME, atau kalau bahasa yang lebih general ada yang namanya default atau OTIF, on time in full, atau delivery in full on time. Ya, selesai. Terima kasih. Kita ngobrol sekarang. Dari tadi saya ngobrol terus. Nah, sekarang kita ngobrol. Dari sini makin pusing mengenai PPIC, makin mau pindah departemen lain atau tercerahkan. Nah, ayo monggo. Pak Atau mau Tama, ada pertanyaan dari YouTube. Waduh, YouTube oke. Jadi kita harus akomodir juga dong. Oke, teman-teman yang nonton di biasanya YouTube. Ya, biasanya Mbak Nisa itu memang ikut di Zoom kita, cuman hari ini dia lagi di YouTube, terus dia mau tanya. Katanya gini, PPIC itu idealnya apakah boleh dipegang oleh orang yang sama dengan orang di bagian purchasing? Boleh nggak? Oh, Menarik ya dibahas. menarik dibahas ya. Menarik. Ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab itu nggak? Saya lempar dulu deh. PPIC sama biar procurement interaksi, Pak jadi Aceh. satu. Gitu. PPIC sama procurement jadi satu, gimana tuh? Ngobrol yuk, ngobrol. Bisa Yuk, apa enggak? Ayo. Bisa atau enggak? Bahasanya bisa atau enggak ya? Bukan boleh atau enggak. Nah, agak berbeda nih ya. Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, yuk silakan. Ayo. Ini mirip kayak gini Pak Aceh. Bisa enggak sih orang divisi purchasing masuk ke direksionalnya finance? Nah, mirip ya kan? Mirip ya, pertanyaannya kan mirip Pak Aceh. Ayo teman-teman yuk, kasih pendapat. Nggak ada salah, nggak ada benar. Menurut pendapat teman-teman, apakah PPIC itu bisa bisa masuk ke dalam purchasing juga gitu. Yuk, silakan. Kalau dari saya Pak Tama. Ya, monggo. Pak Roni. Ya. Kalau menurut saya sih bisa Pak Tama. Tetapi itu menurut saya nggak boleh kalau terlalu dalam ya. Karena apa? Karena kalau misal purchasing ini kan lebih ke pembelian dan memang urusannya dengan supplier langsung gitu kan. Kalau misalkan purchasing ini memegang bagian PPIC juga, itu nanti kalau misalkan kita orang itu bagus ya secara integritas dan segala macam, karena berurusan dengan inventory, berurusan dengan hitung-hitungan semua ada di PPIC, takutnya disalahgunakan di sana. Kalau menurut saya bisa, tetapi tidak diperbolehkan begitu Pak Haji. Oke, good insight, sangat mantap. Yang lain yuk, selain Pak Roni.
atau ada yang jelas benar-benar saklek, nggak bisa dan nggak boleh. Nah, monggo. Silakan. Halo, nggak ada yang mau jawab. Takut salah kalau soal Pak Tama itu. Nggak gitu. Oh, enggak gitu ya. Podcast ini. Ya, kalau yang berpendapat ya nggak apa-apa. Kayaknya yang sudah mau Takut. pengen ngomong itu saat Pak Budi nih. Pak Budi yang ngomong Pak Budi. Ya, baik, Pak. Ya, mungkin sama ya, Pak. Boleh, bisa. Tetapi ini menurut saya sangat harus dihindari, Pak. Satu, keterkaitan data inventory. Yang kedua, PPIC ini kan hampir menyeluruh ya, Pak. Dari mulai proses forecast masuk, planning produksi, planning pembelian dan lain. Nah, satu mungkin waktunya, atau mungkin kalau misalkan ada tim, misalkan di undernya dia, di undernya PPIC, itu mungkin boleh, tetapi itu juga harus ada pembatasan yang yang jelas fungsi dan tugasnya, karena kalau tidak, eh, satu, integritasnya akan dipertanyakan. Yang kedua adalah konflik kepentingan, karena PPIC ini kan nanti ada dengan produksi, ada dengan sales, ada dengan warehouse. Nah, di sisi lain dia juga harus masuk ke supplier. Nah, ini juga kepentingannya juga konflik of interest-nya juga akan sangat tinggi. Makanya lebih baik terpisah. Tapi kalau dengan SCM, logistik ataupun finance mungkin masih oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau dengan PPIC kayaknya jangan deh, Pak. Ada lagi? Yuk. Ini yang open cam saya tembakin aja deh. Mas Yuda Bahari Wijaya. Banyak yang on cam saya tembak. Monggo Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sih jangan sih Pak. Soalnya kan kalau purchasing itu kan mengenai pembelian ya. Sedangkan kalau IPC itu dia menyeluruh ya untuk peranannya. Dan itu kalau IPC itu kan perlu integritas ya. Jadi takutnya disalahgunakan aja sih. Maksudnya ada faktor interest itu Pak. Itu sih. Sip. Yang cukup lah Pak. Tiga pendapat. Makasih Mas Yuda. Ternyata ada clue tambahan, Oke, siap. Clue tambahannya adalah kebetulan di tempat saya memang tidak ada produksi. Jadi lebih ke kontrol inventory dan planning stock. Nah, jadi boleh nggak sih digabung sama procurement? Kayaknya boleh-boleh aja sih kalau begini ya. Jadi lebih ke berarti direct, dia beli dan langsung dia jual, hanya simpan dan jual, gitu ya. Oke. Iya. Ada yang itu dengan clue tadi, ada yang berubah pikiran? Pak Roni, Pak Budi, Pak Yuda? Di pengalaman saya Pak ya, kalau di pengalaman saya tidak ada produksi, tetapi di sana hanya ada procurement, terus ada warehouse, logistik ya, langsung distribusi. Biasanya memang benar-benar tetap dipisah Pak antara planning dengan procurement, tetapi dia langsung under biasanya distribusi, under logistik, gitu sih. Perhitungannya langsung under logistik, tetapi tetap dikontrol oleh level up-nya ya, seperti itu. Karena memang benar-benar dihindari bagian pembelian atau buyer atau procurement atau purchasing ini jangan sampai menghitung kebutuhan inventory kita, itu sangat bahaya. Jadi benar-benar tetap dipisah meskipun tidak ada produksi, seperti itu sih. Ya. Oke. Mantap. Kebetulan kalau di Mas Yuda silakan. Kebetulan kalau di tempat saya PPSI belum ada Pak. Adanya inventory. Tadinya inventory itu divisi sendiri, cuman dilebur masuk ke dalam warehouse. Padahal di tempat saya itu ada produksi juga. Betul. Ada mesinnya juga. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya kan kita sama warehouse sama inventory seharusnya dipisah ya. Karena kan takutnya kalau namanya dijadiin satu gitu, takutnya ada faktor kepentingan, karena kan inventory itu sebagai
jantungnya perusahaan juga sebenarnya kalau menurut saya Pak ya. Jadi harus dihindari. Cuman kalau tempat saya ya itu, jadi tadinya inventory sendiri, divisi sendiri, dilebur masuk ke dalam warehouse. Ya, jadi peranannya kurang kalau menurut saya jadinya. Cukup sekian Pak. Thank you Mas Yuda. Saya mau menyapa Pak David. Pak David udah open cam nih. Semangat pagi Pak David. Pagi. Selamat pagi Pak. Pagi. Jatayu. Pak David gimana? Punya Anda insight? Silakan Pak David. Kalau menurut saya sih purchasing sama PPSI tetap dipisah Pak itu Pak. Yes. Karena seperti yang pendapat-pendapat para suhu tadi ya, nanti ada konflik kepentingan, nanti dia menghitung sendiri kapasitas warehouse dan sebagainya. Padahal itu juga ada divisi masing-masing seperti itu Pak. Nah ini saya juga ingin bertanya juga Pak, di tempat kami itu PPSI dan produksi itu di-handle satu orang. Nah itu gimana ya Pak? Kalau menurut rekan-rekan semuanya, apakah ada yang mengalami yang sama itu? Pak di level apa Pak? Untuk handle satu Manajer Pak. level manager. Ya, dulu saya pernah diproduksi, dilebur jadi satu dengan planning produknya itu Pak. Planning product kontrolnya itu pernah handle satu pengalaman satu dilebur jadi satu gitu loh Pak. Yes. Oke. Ada yang mau jawab nggak dari Pak tadi? Kalau tadi Bu siapa? Bu siapa Pak Paci tadi Pak yang di YouTube? Mbak Nisa udah lega kah dijawab sama teman-teman Jatayu? Harusnya udah lega ya. Mungkin saya ada sedikit tambahin dikit. Biasanya itu kan di industri logistik ya atau distribusi, makanya tidak ada manufaktur. Karena manufaktur. Oke. Tetap secara fungsi harus ada inventory management atau inventory control gitu. Secara konsep biasanya kalau udah nggak ada produksi, inventory control itu bisa berdiri sendiri, bisa gabung kepada di warehouse, tetapi tidak di purchasing. Tidak di purchasing, tetapi di warehouse atau berdiri sendiri. Berdiri sendiri malah makin bagus karena apa? Dia yang akan menfilter semuanya itu. Jadi tidak ada konflik interest di situ, tidak ada konflik kepentingan di situ. Dia tidak memihak warehouse, dia juga tidak memihak di sisi purchasing-nya, benar-benar saklek terhadap pengaturan atau pengelolaan inventory. Yang penting fungsinya ada, tetapi memang lebih baik itu memang berdiri sendiri, atau kalau nggak bisa, nah Pak orangnya cuma satu orang Pak, atau cuma 2 orang, sayang kalau ada berdiri sendiri itu jadi cost center lagi gitu. Oke, masukin aja ke warehouse, tetapi di sub departemen terpisah. Karena warehouse sendiri kan ada 2 konsep besar, yaitu dari sisi penyimpanan dan dari sisi managing data. Nah, dari sisi penyimpanan ada yang terkait dengan warehouse operasionalnya, ada terkait dengan inventory manajemennya. Ini secara sub-subnya lagi ada terkait dengan 5R-nya, terkait dengan MHE-nya, utilisasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya fungsi itu ada dikontrol oleh satu departemen atau divisi. Kalau memang tidak terlalu kompleks dan memang departemennya sedikit, orangnya dikit, dan bisnis core-nya pun juga relatif nggak perlu banyak birokrasi. Seperti itu. Moga menjawab. Ini sebenarnya saya cuma menyambung antara Pak Roni, Pak Yuda, Pak Budi aja sebenarnya sih. Conclusion-nya ini sebenarnya. Gitu. Cuma tambahin dikit aja. Gitu ya. Kan skor supply chain itu ada 5 ya spektrumnya ya. PPIC, procurement, manufacturing sama logistik. Ya kan? Kalau kita lihat seperti ini, orang PPIC itu kan harus bisa menghandle semua, ya kan? Harus bisa mengatur drum beat semua gitu kan ya. Sehingga apa? Sehingga menurut saya orang yang paling berpotensi menjadi head-nya orang supply chain itu sebenarnya dari PPIC ideal. Ya, kita lihat contoh Pak Tama, ya kan? Beliau pernah di production PPIC. Sekarang dia supply chain head, ya kan? Dan itu ideal. Ya, idealnya seperti itu. Dan ya karena apa yang kita bahas hari ini kan seperti itu kan, ya kan? Dia harus tahu QA, dia harus tahu stok
gudang, dia harus tahu lead time production, artinya dia tahu semua. Ya, berarti kan ideal kalau dia naik menjadi seorang head of supply chain. Nah, jadi teman-teman yang sudah berprofesi sebagai PPIC harusnya tambah semangat, ya kan? Teman-teman yang belum berprofesi PPIC, yuk coba intip profesi PPIC seperti apa, ya. Nanti kita mau bikin webinar, nanti kita share di grup, yuk rame-rame daftar di situ supaya bisa tahu PPIC itu ngapain aja sih. Dengan mengetahui PPIC, ya kan, semoga nggak pusing lagi, dan menurut saya chance untuk mengetahui supply chain itu secara lebih luas itu sangat besar, ya kan. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Ya, thank you ya teman-teman semua, malam ini sudah semangat. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Tama ya, ilmunya hari ini luar biasa. Kita dikasih ilmu gratis ya kan sama Pak Tama ya kan, dan kita belajar banyak lah. Setiap kali beliau tampil dan memberikan materi, saya yakin kita asupan gizi kita tuh luar biasa ya. Menurut saya ASK Jatayuni sangat beruntung ya punya seperti Pak Tam. Ya, thank you juga Pak Roni, Pak Dani, Pak David, Pak Yuda, Pak Yuda, Pak Fahmi, ya yang tadi nanya ya. Terus ada Mbak Nisa dari YouTube, Mbak Nisa, YouTube. Yes. Ya, thank you semuanya. Ya, kita ketemu lagi Terima kasih. hari Minggu depan. Oh ya, jangan lupa hari Jumat ini nanti kita juga ada tentang Exim ya, tentang pabean. Jadi teman-teman yang mau belajar bagaimana apa itu pabean, Incoterm ya seperti apa, ngisi pabean PIB seperti apa, juga ada di webinar kita hari Jumat nanti ya. Oke, thank you semua, sampai ketemu lagi di acara ASK Jatayu berikutnya. Bye bye, thank you.